warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari tim izin akan menjelaskan tentang topik kita yang kita ambil, yaitu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat terhadap pengangguran. Untuk anggotanya yaitu ada Jovan Augusto Purba, Julio Kimiko, Syekh Nur Hidayat, Muhammad Ilyas, dan saya sendiri yaitu Muhammad Dafa. Untuk latar belakang itu sendiri, referensi yang kita ambil yaitu dari Open Data Jabar ada di Jawa Barat, dan ini merupakan latar belakangnya itu merupakan perekonomian terbesar di Indonesia dengan kontribusi produk domestik regional bruto atau PDRB yang sangat signifikan. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya bisa diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang maksimal sehingga angka pengangguran yang dapat ditekan. Dan berdasarkan fenomena ini, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara statistik sejauh mana pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap pengangguran yang ada di Jawa Barat dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang kita pakai. Diharapkan bisa diketahui apakah indikator ekonomi makro ini benar-benar menjadi solusi bagi masalah ketenaga kerjaan ataukah menyebabkan hubungan menjadi tidak signifikan. Penelitian ini bisa memberikan bukti mengenai pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Selain itu bisa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi sehingga bisa dicapai dapat diiringi dengan penurunan tingkat kesejahteraan yang masyarakat yang ada di Jawa Barat. Rumusan masalah yang kita dapati yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi atau PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, seberapa besar kontribusi variabel pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variasi perubahan angka pengangguran di Jawa Barat. Tujuan yang kita dapati yaitu menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, untuk mengetahui nilai koefisien guna melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi angka pengangguran yang ada di Jawa Barat. Dan untuk teori regresi linear, perhitungan statistik yang kita pakai yaitu metode analisis regresi linear, metode analisis statistik yang mempelajari pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Dengan menggunakan desain berbentuk dengan adanya analisis regresi dengan ini sangat menguntungkan bagi banyak pihak, baik di bidang sains, sosial, industri maupun bisnis. Dan salah satu manfaatnya memperkirakan suatu kejadian yang akan terjadi dengan menganalisis penyebab yang mungkin mempengaruhi kejadian tersebut. Dan dapat dilihat bahwa hasil perhitungan yang menggunakan cara manual sama dengan hasil perhitungan dengan SPSS. Perbedaan nilai di belakang koma dapat diterima. Berikut mungkin rumus regresi linear sederhana, yaitu Y variabel Y dependen sama dengan A intercept tambah B atau koefisien X kali X variabel independen. Untuk data sampel yang kita dapati dalam penelitian yaitu data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari laporan statistik ekonomi dan ketenagakerjaan yang dari Open Data Jabar, yaitu variabel independen X tingkat pengangguran terbuka atau TPT, variabel dependen Y pertumbuhan PDRB, dan metode analisisnya meliputi penyusunan data pertumbuhan PDRB dan TPT dari 27
wilayah yang ada di Jawa Barat. Untuk model regresi menentukan persamaan ya sebangunan atau X untuk melihat arah hubungan antar variabel. Yang ketiga, uji signifikansi. Uji T menguji apakah variabel tingkat pengangguran benar-benar memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan PDRB dengan melihat P value. Ini dataset yang kita ambil dari Open Data Jabar. Data DRB di sini kita ambil dari 2011 sampai 2024 dan data TPT dari 2007 sampai 2024 kita ambil. Lalu data yang kita ambil di tahun 2024 dataset gabungan dari 27 wilayah kabupaten atau kota. Ini untuk final datasetnya. Pertumbuhan PDRB sebagai variabel Y dan TPT atau tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel X. Dari laju pertumbuhan PDRB ATHK yang kita ambil angkanya dan data TPT tingkat pengangguran terbuka kita gabungkan. Dan ini untuk final dataset yang kita sudah Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan regresi linear. Pengerjaan analisis regresi dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama, data variabel bebas yaitu tingkat PE dan variabel terikat yaitu Y disusun dalam dua kolom pada lembar kerja Excel dengan jumlah 27 observasi. Setelah data tersusun rapi, analisis dilakukan melalui data analis dengan memilih metode regression. Pada proses tersebut, variabel Y dimasukkan ke dalam input Y range dan variabel X dimasukkan ke dalam input X range. Kemudian hasil analisis ditampilkan pada lembar kerja Excel. Dari output tersebut diperoleh nilai statistik, regresi, uji F, uji T, dan persamaan regresi yang selanjutnya dianalisis. Kesimpulannya pada penelitian ini digunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat PE terhadap variabel Y. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Data menghasilkan output regresi seperti pada tabel. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai multiple R sebesar 0,039 sekian sekian yang menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat PE dan variabel Y sangat lemah. Nilai R square disebut sebesar 0,0015. Seperti variabel tingkat PE hanya mampu menjelaskan 0,15% variasi variabel Y, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai adjusted R square yang bernilai negatif menunjukkan bahwa regresi kurang baik untuk digunakan. Penjelasan
Uji F atau ANOVA, berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,8467. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat PE tidak mampu menjelaskan variabel Y secara bersama-sama. Penjelasan bersama regresi. Persamaan bersama regresi yang diperoleh adalah Y 5,1047 dikurang 0,0165X. Nilai konstanta sebesar 5,1047 menunjukkan bahwa ketika tingkat PE bernilai 0, maka nilai Y sebesar 5,1047 koefisien. Regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat PE dan Y bersifat negatif, namun pengaruh tersebut sangat kecil. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel tingkat PE memiliki nilai p-value sebesar 0,8467 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat PE tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi kesimpulan akhirnya, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa tingkat PE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.